mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan ucapan selamat, sudah memberikan ucapan-ucapan doa, bahkan sudah memberikan hadiah kado buat gembala, sudah memberikan makanan, bahkan kue ulang tahun yang spesial. Terima kasih semuanya. Itu sangat-sangat memberkati saya, membuat saya terharu dengan segala perhatian daripada jemaat yang Tuhan boleh percayakan. Baik, puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Allah yang pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Nahum. Kitab Nahum 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8a. Firman Tuhan dalam Nahum 1 ayat 7. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Nahum 1 ayat 7 sampai ayat 8a. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Silakan duduk, puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca bersama dan akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Sepertinya Nahum ingin kembali memberikan dorongan atau memberikan pencerahan atau mengajak agar supaya bangsa Israel pada waktu itu untuk kembali berharap kepada Tuhan, untuk kembali mengarahkan pandangan iman mereka kepada Tuhan. Karena kondisi bangsa Israel pada zaman Nahum itu sangat-sangat memprihatinkan. Ya, seolah-olah Tuhan itu tidak baik, seolah-olah Tuhan jahat, seolah-olah dari pandangan mereka. Sehingga Nahum menyampaikan, mengingatkan bahwasanya Tuhan itu baik. Amin. Tuhan masih baik, amin. Iya. Karena bukan cuma bangsa Israel di zaman Nahum, saya pernah menemui, ada seorang bapak yang sangat-sangat kecewa dengan Tuhan. Bahkan ketika dia kecewa dengan Tuhan, dia mulai mengata-ngatai Tuhan, seperti menantang Tuhan. Bahkan sikap-sikap, bukan cuma perkataan, sikap-sikapnya itu sangat-sangat untuk menunjukkan bahwa dia kesal dengan Tuhan. Ibu ini dia cerita tentang kenapa sampai suaminya itu benci dengan Tuhan. Sampai-sampai kalau ada orang mau bicara untuk beribadah, bapak ini selalu bukan cuma menolak, tetapi sangat tidak ingin mendengar. Dia menunjukkan sikap yang sangat tidak sopan. Ibu ini cerita, awalnya mereka diberkati, hidup yang sangat berkelimpahan. Mereka menikmati apa yang mereka mau, mereka pasti bisa dapat. Tetapi satu waktu mereka mengalami kemerosotan ekonomi benar-benar luar biasa. Singkat cerita, mereka jatuh miskin. Kemudian rumah tempat tinggal mereka
akan disita oleh pihak lain. Bahkan kemudian semua yang mereka miliki yang belum selesai dibayar itu didatangi terus sama tukang kredit. Dan selalu menghindar. Ketika ada tukang kredit datang, mereka selalu menghindar. Kondisi inilah yang membuat sampai kepala keluarga benci dengan Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu tidak baik. Saya bilang ini salah kaprah. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan seperti itu. Ya. Kadang-kadang manusia seenaknya saja ketika dia alami sesuatu yang tidak baik, selalu yang dikambing hitamkan, yang dipersalahkan itu Tuhan. Selalu yang menjadi persoalan bukan yang lain, tetapi Tuhan. Imbasnya tidak ibadah, tidak berdoa, tidak lagi memuji Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah. Ini seringkali terjadi kepada orang-orang percaya. Seolah-olah kesulitan, kesukaran, keadaan ekonomi yang mereka alami itu dikarenakan Tuhan. Ini satu persepsi yang sangat keliru. Ya. Sebab ternyata kepala keluarga ini, ya mohon maaf, dia suka main perempuan. Ini yang menyebabkan sampai saudara kehancuran di dalam kehidupan pekerjaannya. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar kenapa sampai hancur-hancuran akan kehidupan ekonomi mereka. Ketika kita di dalam lindungan Tuhan, maka kita dipastikan aman. Tapi ketika kita tidak lagi dalam lindungan Tuhan, maka itu salah kita sendiri. Sama seperti kita pakai payung di waktu hujan. Selama Anda ada di bawah payung itu, Anda tidak akan kena hujan. Tetapi ketika Anda menggeser dari payung tersebut, maka Anda pasti akan kena hujan. Firman Allah ini adalah payung. Firman Allah ini adalah perlindungan kita. Selama kita taat pada firman Tuhan, selama kita nggak neko-neko dengan firman Tuhan, selama kita berjalan pada rel kebenaran firman Tuhan, percayalah, engkau ada di dalam lindungan Tuhan. Tetapi ketika kita melenceng daripada kebenaran firman Tuhan, pasti seperti kita keluar dari payung, maka pasti kena hujan pencobaan, pasti alami panas pencobaan. Nah, itu yang tidak disadari oleh Bapak tadi. Ketika saya bilang tentang ayu, Tuhan izinkan ayu, saya kan bukan ayu. Saya kan bukan ayu. Jadi firman Allah sudah merupakan menu yang paling membosankan di dalam hidupnya. Tuhan seolah-olah tidak baik. Bahkan dia sangat kesal kalau orang ajak ibadah, suka kesal kalau disampaikan firman. Gak mau lagi, apalagi ngajak, gak mau ya. Tuhan yang salah. Tuhan sepertinya jahat di mata dia. Padahal dia tidak sadar. Ketika dia keluar dari payung perlindungan Tuhan, itulah yang membuat dia hancur. Tapi anehnya Tuhan yang dipersalahkan. Saya hanya mengklarifikasikan kenapa mereka alami begini, karena mereka terlalu keluar dari payung perlindungan Tuhan. Selama kita ada dalam payung perlindungan Tuhan, di situ ada jaminan Tuhan. Dan Daud berkata, Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka dia menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh. Tuhan siapkan hidangan ini luar biasa, tidak mungkin. Tetapi kalau ada di dalam perlindungan Tuhan, pasti jadi mungkin. Yang tidak mungkin itu, dia bawa di
air yang tenang, dia bawa di rumput yang hijau. Itu akan Tuhan lakukan. Bukan cuma Daud, kepada saudara dan saya, bahkan kepada bapak tadi. Ketika dia kembali dalam payung perlindungan Tuhan. Dan memang pada kenyataan bukan hanya bapak tadi yang mengatai Tuhan, yang kesal dengan Tuhan, yang menolak Tuhan, yang kecewa dengan Tuhan, bahkan mengatai Tuhan. Bangsa Israel pun demikian. Dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan bebaskan mereka daripada perbudakan di tanah Mesir, dan mereka berada di padang gurun, belum lama mereka melihat mujizat Tuhan, 10 tulah yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Mesir. Mereka melewati laut, tengah laut, tapi di samping kirinya ada air yang begitu besar. Belum lama mereka sudah bersungut-sungut ketika tidak ada air. Mereka berkata apa? Apakah di tanah Mesir sudah kehabisan tempat untuk menguburkan tubuh kami, sehingga Tuhan harus membunuh kami di padang gurun? Itu kan mengatai Tuhan. Apakah di Mesir ketika mereka bilang, ketika mereka alami tidak ada makanan, mereka katakan, apakah di Mesir tidak ada makanan? Apakah Mesir sudah kehabisan tempat untuk juga mengkuburkan tubuh kami, sehingga Tuhan membawa kami dan membunuh kami di tempat ini? Itu kalimat mengatai Tuhan ketika kondisi sukar yang mereka alami. Mereka lebih cepat untuk mengatai Tuhan. Mereka lebih cepat bersungut-sungut dengan Tuhan. Kata lain daripada bersungut-sungut adalah sebenarnya mengatai Tuhan. Orang saja kalau dibuat begitu nggak suka. Tuhan yang Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita, Tuhan yang rela berkorban, memkorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, kita buat demikian. Itu sangat tidak pantas, sangat tidak layak. Mengatai Tuhan. Bahkan lebih sadis lagi menurut saya, seorang istri daripada Ayub. Ketika Ayub mengalami kondisi yang kelihatan kritis di hadapan matanya, dalam kondisi yang sakit, dan ekonomi mereka benar-benar terpuruk pada waktu itu, istri Ayub bilang apa? Dia bilang, kutuklah Tuhan Allahmu dan matilah kamu. Sebenarnya dia tidak rela suaminya dalam kondisi sakit cepat-cepat mati. Dalam pemikiran istri Ayub, itu solusi yang paling tepat buat Ayub. Kasihan dia menderita, tetapi tidak harus menyakiti hati Tuhan. Apa yang dia katakan? Kutuk saja Tuhan Allahmu dan matilah kamu. Jadi dia bilang kutuk Tuhan. Sampai sebegitunya. Siapa yang membuat mereka kaya sebenarnya pada waktu itu? Siapa yang membuat Ayub diberkati pada waktu itu? Siapa yang membuat Ayub memiliki ternak yang begitu banyak? Siapa yang membuat Ayub sampai menjadi orang terkaya di Timur Tengah pada waktu itu? Iblis saksinya. Karena engkau yang telah memagari harta bendanya. Karena Tuhan. Tapi ketika Tuhan uji demikian, dia rela untuk mengatai Tuhan, bahkan kutuk saja Tuhan Allah. Itulah yang dilakukan istri Ayub. Benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Ya. Bangsa Israel, demikian pula istri Ayub, yang memilih untuk mengatai Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan. Ya.
bukan cuma dari hati, dari mulutnya, tapi memang benar-benar bukan cuma timbul di dalam hati, tetapi dia sampaikan begitu. Seperti itulah kebanyakan orang percaya. Ketika menghadapi masa sukar, ketika menghadapi hal-hal sukar, lebih cepat untuk menyalahkan Tuhan, lebih cepat bersungut-sungut. Tetapi saya mengatakan, bersungut itu sama dengan mengatai Tuhan. Orang lebih suka, lebih cepat untuk mengatai Tuhan ketika mereka dalam kesukaran. Doa dan harapan saya di masa sukar ini, di masa pandemi ini, tidak ada di tempat ini, tidak ada jemaat Kurnia Presenter Yerusalem Baru bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Sekalipun terserah mereka mau bersungut-sungut, itu urusan mereka. Tapi saya sebagai gembala mengingatkan, jangan kita bersungut-sungut, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati Tuhan. Seolah-olah COVID-19 ini Tuhan punya salah. Seolah-olah kematian daripada para medis itu salah Tuhan. Seolah-olah orang yang terpapar COVID-19 hari-hari ini begitu banyak, itu salah Tuhan. Oh, kalau kita masih berkata itu Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan, itu mungkin masih lebih bijak dibandingkan kita mulai mengata-ngatai seperti tadi, atau mungkin kalimat-kalimat yang lain yang sangat tidak pantas untuk terdengar di telinganya Tuhan. Karena pastinya kita semua tahu ada maksud dan rencana Tuhan. Ya. Ya, banyak orang yang dulu berkata, kami sudah berdoa, sudah 1 tahun kami berdoa loh, tapi COVID ini tidak juga selesai. Mulai kecewa dan menolak Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kami sudah sering berdoa, berpuasa, terus kemudian salahkan Tuhan, COVID belum selesai. Itu bukan keputusan dan cara yang bijak. Ya. Kalaupun doa belum dijawab, tidak ada hubungannya untuk kita mengklaim Tuhan itu tidak baik. Kalau doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, tidak ada relevansinya untuk kita berkata Tuhan itu tidak baik. Ya. Tetapi dalam kondisi apapun, mari kita bersikap seperti orang yang memiliki iman yang betul-betul dewasa. Ya. Karena orang-orang yang memiliki iman yang betul-betul dewasa, mereka lah orang-orang yang layak untuk alami kebaikan Tuhan. Ya. Sekali lagi sebaliknya, orang-orang yang bersungut, nyalain Tuhan, ngatain Tuhan, adalah orang-orang yang tidak pantas, tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Karena yang pantas menerima kebaikan Tuhan adalah orang-orang betul-betul di masa sukar tidak menyalahkan Tuhan, di masa sukar tetap memuji Tuhan, tetap berkata Tuhan itu baik dan tidak ada apa yang Tuhan buat itu salah. Orang-orang yang seperti ini, mereka layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Seperti halnya Ayub, seperti halnya Habakuk, seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan ketika kondisi diperhadapkan kepada mereka sukar? Kita lihat yang pertama, harus dibaca Habakuk. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18.
Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ketika kondisi dalam keadaan sukar, bahkan kejahatan merajalela pada waktu itu, bahkan Habakuk berkata pada ayat-ayat sebelumnya, di tempat keadilan, di tempat pengadilan ada ketidakadilan. Di peradilan ada ketidakadilan. Hukum sudah ada kata-kata hukum sudah apa namanya itu kalimatnya, bahasanya. Hukum itu sudah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Seperti itu kejahatan pada waktu Habakuk. Sehingga Tuhan menghantam dengan berbagai kesusahan. Namun dalam kondisi itu, apa yang dikatakan Habakuk? Kita baca sama-sama. 2-3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kurungan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Tidak ada kalimat sumut-sumut, tidak ada kalimat yang mengatai Tuhan, tidak ada kalimat yang menghindar daripada Tuhan, tidak ada kalimat yang menyakiti hati Tuhan. Dia katakan dari hati yang paling dalam, dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Dengan kata lain, tidak ada makanan. Itu kesukaran luar biasa. Dia katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Orang-orang seperti ini layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Mereka lah yang layak, orang Kristen seperti ini, mereka yang layak untuk menerima kebaikan Tuhan, saudara. Sama halnya dengan Ayub, ketika anak-anaknya, kata Alkitab, sedang makan dan minum, kemudian robohlah rumah dan menghancurkan dan membunuh anak-anaknya. Apa yang dikatakan Ayub dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ia katakan, terpujilah nama Tuhan, dan saya percaya itu dari hatinya yang paling dalam. Sama seperti Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, itu dari hati yang paling dalam. Ya kan? Karena ada orang gak dari hati paling dalam. God bless you, tetapi God bless you lain. Ya kan? Tuhan memberkatimu, tapi Tuhan memberkatimu itu tidak ada ketulusan di situ. Ya kan? Sama seperti orang lagi belanja di pasar. Belanja di pasar, tawar-menawar, udah lama tawaran nggak jadi, akhirnya si pembeli nggak jadi beli. Dan saking keselnya dia bilang, udah gak apa-apa, karena dia tahu orang Kristen yang jual, udah gak apa-apa, gak jadi, Tuhan memberkati. Kan itu ungkapan tidak tulus. Ya. Tetapi ini dia sampaikan dari hati yang paling dalam. Kenapa? Karena disampaikan oleh firman Allah, dicatatkan dalam firman Allah. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sukar. Ayub berkata, sekalipun
dalam keadaan sakit hati yang luar biasa, dalam kepedihan dan kedukaan luar biasa karena anak-anaknya semuanya 7-7-nya meninggal, tidak ada satupun yang tersisa. Dengan hati yang tulus dia berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam ayat 1 ayat 21. Itu luar biasa. Terpujilah Tuhan. Kadang tidak kalimat dengan tulus kita sampaikan kepada Tuhan, makasih Tuhan. Tapi ini benar-benar tulus dari hati yang paling dalam. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Ini luar biasa. Yang begini, kalimat-kalimat yang muncul dari hati yang paling dalam dan sampaikan kepada Tuhan. Di masa-masa sukar masih memuji Tuhan yang begitu, yang layak terima kebaikan Tuhan. Kita tahu ayat dipulihkan. Sama juga dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka terancam harus dibunuh, harus dibinasakan dengan cara yang sangat sadis, dibakar hidup-hidup. Bukan ditembak, bukan dieksekusi mati dengan tembakan langsung selesai, atau dipenggal langsung selesai, juga. Tetapi dibakar hidup-hidup. Itu kan ngeri. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dalam Daniel 3, 17-18 dikatakan apa? Sekalipun Raja, Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patungmu ya Raja. Itu luar biasa. Sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami di masa sukar ini, sekalipun kami akan mati, sekalipun kami akan dibakar, kami tidak akan menyakiti hati Tuhan kami. Kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tidak akan mengatai Tuhan Allah kami. Kira-kira demikian mau disampaikan Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, kebaikan Tuhan mereka alami. Ada seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Dia datang membawa anaknya. Dia bilang, guru, Yesus anak Daud, tolonglah aku karena anakku sangat-sangat menderita karena dia kerasukan setan. Yesus tidak menjawab sama sekali. Tetapi dia datang kepada Yesus untuk menyembah Yesus, minta tolong sama Yesus. Yesus katakan apa? Dari seruan murid-muridnya, untuk apa kamu menggangguku? Pergilah, jangan berteriak-teriak. Dan yang ketiga, Yesus datang dan berkata kepadanya, tidak baik roti yang sudah disiapkan bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Dia bilang, benar Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan salah, saya bukan anjing, saya manusia, ciptaan Allah. Dia nggak bilang begitu. Yesus sudah mengatakan kalimat yang menyakiti hatinya. Tapi dia bilang apa? Benar Tuhan. Langkah yang dia lakukan ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami sesuatu yang benar-benar tidak baik, dia bilang benar Tuhan, tindakan Tuhan tidak salah. Tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa. Dia layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kalau kita punya sikap hati seperti Habakuk, kita punya sikap hati seperti Ayub, kita punya sikap hati seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dan perempuan Kanaan ini, di masa pandemi ini, saudara, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Sehingga akan berlaku apa yang dikatakan firman Allah. 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 orang rebah di sisi kananmu. Tetapi saya
Saya terlalu yakin tidak akan menimpa bagi orang-orang yang ditunjuk Tuhan, yang ditargetkan Tuhan untuk menerima kebaikan. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, saudaraku yang terkasih, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak bersungut-sungut, apalagi mengatai Tuhan. Engkau orang-orang yang layak menerima kebaikan daripada Tuhan di masa pandemi ini. Bahkan ketika kita memiliki sifat sikap seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub, perempuan sama perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan ini, dan memiliki sikap seperti Habakuk tadi, bukan cuma Tuhan mentargetkan kita mengalami kebaikan, tetapi Tuhan tidak bisa menahan kebaikan untuk dikirim, untuk dialami oleh setiap saudara dan saya. Ya, asal kita punya sikap hati seperti demikian, saya terlalu yakin, maka kita akan mengalami kebaikan di masa-masa yang tidak baik ini. Kita akan melihat kebaikan, menikmati bahkan kebaikan di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa yang mengerikan ini, kita tetap akan melihat kasih kebaikan Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya memiliki keyakinan seperti itu, dan kita pun harus memiliki keyakinan seperti itu. Ya, haleluya. Jadi tidak ada salahnya saudara di masa-masa seperti ini. Mari kita untuk belajar untuk tidak bersungut-sungut. Untuk belajar tidak mengatai Tuhan, untuk belajar tidak mempersalahkan Tuhan, untuk belajar menghormati setiap apa yang terjadi, kelihatan baik atau tidak baik. Belajar hormati keputusan Tuhan. Apa yang Tuhan buat kita harus yakin, sekalipun tidak baik dari pandangan mata kita, semua yang Tuhan buat adalah baik. Makanya firman Allah berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu sudah termasuk kesukaran di sana, sudah termasuk pandemi di sana, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi firman Allah pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, untuk belajar tidak bersungut, belajar tidak mengatai Tuhan, belajar untuk tetap percaya sekalipun di masa sukar. Maka percayalah, bagian selanjutnya, ia ada tempat pengungsian waktu kesusahan. Tuhan akan menjadi tempat kita mengungsi. Tidak ada tempat lain, tidak ada manusia yang akan menjadi tempat pengungsian kita. Ya, di masa sukar ini kita perlu mengungsi. Bukan angkat barang pindah ke Depok, sama aja Depok kena, di sana ada COVID juga. Kita angkat barang pulang Manado, ya kan, sama di Manado juga sama ada pengungsi. Kita angkat barang, kita ngungsi di Bangka, sama di Bangka juga ada COVID. Ya, pengungsian paling tepat, kita datang di bawah kakinya Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan bilang, Dia adalah pengungsian di masa kesusahan. Haleluya. Dan Tuhan berkata pada bagian selanjutnya, Dia kenal kok siapa yang berlindung sama Dia. Ya, Tuhan kenal orang-orang yang berlindung kepada Dia. Ketika engkau meminta perlindungan sama Tuhan, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan kenal. Dan semua yang dikenal Tuhan, semua yang berlindung kepada Tuhan, percayalah, kita tetap akan aman. Ya. Karena firman Allah berkata, di sana ada berpasukan malaikat yang menjaga, yang mengelilingi kita. Alkitab berkata ada sampar yang berterbangan pada waktu malam, yang berterbangan pada waktu petang, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Saya tetap percaya itu. Ya, firman Allah
adalah janji Tuhan untuk saudara dan untuk saya, untuk kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tahu kita berlindung sama Dia, saya percaya kita aman. Kita ada di dalam lindungan Tuhan, kita pasti tetap di dalam kasih karunia Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan Alkitab berkata bagian terakhir ayat 8 bagian A, Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Itu artinya ada penyertaan Tuhan untuk meluputkan saudara dan saya di masa banjir, di masa kesukaran ini. Tuhan akan memberkati. Itulah firman Allah yang dapat saya sampaikan, menjadi berkat bagi kita semua di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa pandemi, di masa-masa di mana orang mulai berjatuhan dengan COVID-19. Tetapi Tuhan tempat pengungsian kita. Firman Allah berkata, Tuhan tidak berubah. Dahulu kemarin, hari ini, selama-lamanya tidak berubah. Sekali Tuhan itu baik, Dia tetap akan baik sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Dia baik. Haleluya. Yesus baik, Dia baik. Yesus baik, baik. Amin. Buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus, Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah. Amin. Yesus baik, Yesus baik, baik, amin buat saya. Yesus baik. Seperti Ayub memuji Tuhan, seperti Sadrak, Meshach dan Abednego memuji Tuhan. Ketika masa sukar Tuhan izinkan di dalam hidup mereka, mereka tetap dengan tulus memuji Tuhan. Apa yang Tuhan buat adalah baik, apa yang Tuhan lakukan adalah baik, apa yang Tuhan izinkan adalah baik. Haleluya. Sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan. Saat ini menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kudus dan sucikan kami dengan darah anak domba Allah. Biar kami layak menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nyatakanlah petunjuk-petunjuk-Mu bagi kami. Bahkan tambahkan iman di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring, melayani, bahkan menanti kedatangan Tuhan kali kedua di masa-masa sukar yang ada. Tuhan,
beracaralah Engkau. Gangguan-gangguan, susupan-susupan daripada pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mencoba menyusup di tempat ini, dengan iman kami panggil, oh nama musim tolak dan tengking kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai kesehatan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hadirin generasi putra-Mu, oh kuduskan kami, kuduskan dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat satu kali lagi lebih sungguh-sungguh. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Sambung roh kami dengan roh. Sambung kami dengan kita sembah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, maha besar. Dialah yang akan melindungi kita, Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang akan menolong kita, meluputkan kita. Haleluya. Kita sembah, haleluya, haleluya. Kita sembah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, mari Bapak Ibu, baik mereka yang ada di rumah masing-masing, mari kita sembah Tuhan, kita sembah, haleluya. I become to be the Lord. I see the Lord release and not Lord release. I really come to be seated the right of Lord, really come to be the Lord, really see the Lord.
Yes, I, Lord, really is I. Yes, I, Lord, really come to this. Tuhan, pakailah hamba-Mu menyampaikan suara Roh-Mu bagi kami. Biar kami boleh bertambah-tambah ibadah kami. Amin. Menghadapi dunia yang seperti ini sikit kami. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini sikit kami.
dengan kondisi yang ada sampai saat ini. Aku masih berikan kesempatan bagi kamu untuk merasakan hadiratku dan mendengarkan suaraku. Maka oleh sebab itu, responilah apa yang sudah aku sampaikan kepada kamu. Ingat, aku tahu siapa yang harus aku lindungi. Aku tahu siapa yang harus aku jagai. Dalam mereka yang sungguh-sungguh mencari aku. Paham kamu? Ada anakku dan ayahku. Oleh sebab itu, tambahkan iman dan kesungguhanmu di dalam aku. Semuanya kita bersyukur. Haleluya. Kita menyembah, kita bersyukur. Haleluya. Inallah yamidallah. Ayo bibidi kurabala bibidi cerita. Ayo bibidi sayo. Ayo bibidi kantu bibidi sayo bibidi cerita bibidi Allah ayo bibidi sila. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kembali bibidi cerita ayo bibidi sikap ayo. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus kami alami. Terima kasih untuk suara Tuhan yang sudah Kau perdengarkan bagi kami. Nasihat-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh, supaya tidak ada ketakutan, supaya tidak ada rasa khawatir di dalam kehidupan kami. Tetapi sebaliknya, kami boleh percaya dengan kuasa, dengan kebaikan Tuhan yang akan dialami ketika kami berlindung kepada Tuhan. Mari Bapa Surgawi, tambah-tambahkan iman kami semua Tuhan. Segala bentuk-bentuk kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, di dalam hati kami, bahkan intimidasi, ketakutan, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang kuasa. Naik ke teris air, naik ke air Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh yang Tuhan menebar ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan untuk keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Our Lady, Our Lady, biar roh keberanian, roh kebenaran, roh sukacita, anugerahkan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap iman oleh karena pendengaran akan firman Allah yang sudah Tuhan bagikan kepada kami, dari yang sudah pernah disampaikan dan yang kami dengar hari ini Tuhan, biar dia boleh menguasai hati, menguasai pikiran kami, karena sesungguhnya iman itulah yang akan menyelamatkan kami, yang akan mengalahkan segala situasi kondisi yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, izinkanlah supaya COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan, tolong pagari bangsa kami, daerah Indonesia Tuhan, daripada serangan virus, sakit penyakit Tuhan yang akan masuk di bangsa kami. Tuhan, pagari, Tuhan tolong. Biarlah bangsa kami terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami di bawah
kepada pemulihan. Bangsa kami dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan bangsa kami, berkati pemerintah kami untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk Badan POM Tuhan. Ya, dan obat-obat makanan yang ada, kosmetik yang ada, bahkan mereka lah Tuhan yang akan menyeleksi Tuhan Yesus, menguji akan vaksin COVID-19 sebelum disuntikan Tuhan kepada warga Indonesia. Kami berdoa Tuhan beri hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga benar-benar vaksin yang akan Tuhan disuntikan kepada rakyat Indonesia, benar-benar Tuhan ada vaksin yang Tuhan izinkan, Tuhan adakan, yang akan mampu, oh haleluya, oh mencegah tubuh kami terkena virus corona. Kami minta Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyalurannya sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan berkati, sehingga dapat tersalurkan dengan baik. Dan kemudian Tuhan akan dapat Tuhan Yesus disuntikan kepada seluruh warga Indonesia. Dan mereka semua boleh oh Tuhan, vaksin. Dan dengan demikian harapan dan doa kami, tidak ada lagi Tuhan yang akan mengalami tertular dengan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaum keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan tetangga-tetangga kami, serta khususnya sidang jemaat Tuhan yang ada, Kurnia Presenter Yerusalem Baru, Tuhan pagari kami daripada virus corona dan virus-virus penyebab sakit penyakit Tuhan. Terlebih khusus kami semua sungguh-sungguh dengan Tuhan menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, akhiri ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Haleluya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah suami, istri, anak cucu kita, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap apapun yang dikerjakan hari-hari ini, Tuhan izinkan berhasil dan beruntung. Haleluya. Kekasih Tuhan, anugerah, berkat, cinta, kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada putranya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus, serta penghantaran, penghiburan, kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari saat pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Puji Tuhan. Ya. Shalom. Ya. Ibadah kita sudah selesai pada kesempatan ini. Ya. Silakan duduk Oma. Ya. Puji Tuhan. Mulai hari ini kita adakan ibadah secara online dulu. Jadi kita bersabar, kita banyak berdoa dulu sampai ya situasi ya boleh lebih tenang, lebih bagus lagi, sehingga kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, ya kita ibadah dulu. Yang penting kita tetap ibadah. Namun usahakan biar cuma di rumah, kita sungguh-sungguh sehingga ibadah kita saya juga akan menjadi berkat buat saudara-saudara yang ada di rumah. Ya, kita berdoa biar situasi cepat-cepat pulih dan kita kembali dapat mengekspresikan sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dan pesan saya, kalau tidak penting nggak usah keluar rumah. Selalu saya ingin sampaikan, kalau tidak penting nggak usah dulu keluar rumah. Apalagi hanya untuk jalan-jalan, nggak usah melihat situasi. Situasi Jakarta dapat dipantau melalui media televisi atau juga ya live streaming yang ada di handphone saudara-saudara. Jadi nggak usah jalan-jalan, bagaimana melihat situasi, apalagi mau berkunjung ke Wisma Atlet, mau berkunjung ke stadion, ya untuk menyaksikan secara langsung. Jangan, ya di rumah saja bisa tonton lewat televisi atau live streaming yang ada di handphone saudara-saudara. Pastinya kalau kemarin hampir 10.000 per hari yang terpapar COVID-19. Saya nggak tahu hari ini berapa, tapi saya berdoa hari ini semakin turun, tidak naik lagi, ya, sehingga kita pun akan bisa sampai pada masanya kita bisa beribadah secara non virtual bersama-sama di gereja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, ya, pakai masker terus, mencuci tangan, memakai masker, satu lagi menjauhi kerumunan. Ya, orang-orang yang suka ngerumpi, ya jangan dulu ngerumpi. Ngerumpi nggak penting. Hari-hari ini bahaya kalau ngerumpi. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih yang sudah melayani. Pak Sefril, Shalom, Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga yang sudah jalan ke LCD, hambanya, Ebi, Tuhan berkati. Dan selamat siang, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh dan iman kita. Amin. Nanti saya antar, nggak usah begini. Nggak apa-apa. Jauh soalnya mau Dekat saya kalau ada. nggak apa-apa. Suka saya. Jauh sekali. Iya. Tekanin apa kamu? Berapa orang tadi yang Nuan? berapa orang tadi baru?